Hai, kembali lagi bersama saya Yosep dari Jago Beasiswa atau idebeasiswa.com. Terima kasih sudah menyimak video-video dari idebeasiswa.com yang bisa dicek di channel Jago Beasiswa. Mohon bantuan untuk subscribe ya, supaya saya bisa membantu kalian untuk mendapatkan beasiswa impian. Jangan lupa like video ini juga. Terima kasih. Kita ada di Q&A dalam untuk pendaftaran beasiswa, berbagai macam beasiswa, terutama beasiswa AAS. Ini sudah di episode ke-6, bisa cek juga episode-episode sebelumnya. Fokus kali ini adalah tentang bahasa Inggris. Dari Kak Ayu bertanya, apakah CV atau esai harus menggunakan bahasa Inggris? Apakah seluruh dokumen harus berbasis bahasa Inggris? Hai Kak Ayu, salam kenal ya. Benar, hampir semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa apapun yang di luar negeri, yang dari negara-negara berbahasa Inggris, umumnya menggunakan bahasa Inggris, terutama AAS. Semua dokumennya disarankan memakai bahasa Inggris, kecuali kalau tidak salah KTP saja yang tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi ingat ya, ini semua untuk hampir semua ya, untuk hampir semua beasiswa lain juga dokumen-dokumen yang diterima dalam bahasa Inggris atau bahasa resmi dari negara pemberi beasiswa. Jika contohnya seperti saya dulu mendaftar beasiswa Taiwan, tentu yang diminta boleh dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Cina. Begitu, ya. Kak Sisil juga menanyakan hal yang serupa. Apakah hanya CV saja yang harus berbahasa Inggris? Apakah esainya boleh menggunakan bahasa Indonesia atau juga harus dalam bahasa Inggris? Untuk Kak Sisil, untuk pendaftaran beasiswa AAS sendiri, esai itu bukan dokumen terpisah ya. Esai itu adalah bagian dari formulir pendaftaran. Nah, panduan pengisian formulir pendaftaran AAS itu mewajibkan diisi dengan bahasa Inggris. Sehingga esai harus sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Ada beberapa esai yang diminta oleh panitia seleksi AAS. Semuanya harus dalam bahasa Inggris. Bisa dicek ya contoh-contohnya di idbeasiswa.com. Jadi, diperhatikan lagi dalam esai beasiswanya, apakah boleh bahasa Indonesia atau tidak. Kalau misalnya LPDP, ada kewajiban untuk menulis esai bahasa Indonesia, ya berarti boleh dong pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau secara umum untuk beasiswa-beasiswa yang menggunakan bahasa Inggris sebagai basisnya, tentu esainya juga diharapkan dalam bahasa Inggris. Pertanyaan ketiga dari Kak Surya. Untuk hasil TOEFL ITP, apakah yang harus diunggah adalah score report kecil, score report besar, atau Certificate of Achievement? Atau apakah saya bisa menggabungkan semua dokumen tersebut dalam satu file PDF dan mengunggahnya? Untuk masing-masing beasiswa punya ketentuan sendiri yang mana yang diminta gitu ya. Tapi secara umum untuk TOEFL ITP boleh eh, pilih yang manapun. Jadi Kak Surya bisa memilih untuk mengunggah salah satu dari dokumen tersebut, asalkan dokumen tersebut mencantumkan tanggal tes dan juga nama pusat tesnya atau tempat dilakukannya tes tersebut. Saya sendiri untuk AAS pernah hanya mengunggah yang score report kecil. Saya juga pernah menggabungkan yang besar dan kecil dan Certificate of Achievement atau dua di antaranya, saya agak lupa, dengan hasil IELTS juga. Jadi jika punya dan misalnya hanya boleh upload satu dokumen untuk bukti kemampuan bahasa Inggris, bisa digabungkan dari beberapa lembar dokumen bukti yang tersedia. Jadi kan kadang cuma bisa upload satu file nih untuk kecakapan bahasa Inggris. Ya waktu itu saya masukkan IELTS dan TOEFL dalam satu PDF. Begitu. Kira-kira begitu ya untuk yang terkait dengan bahasa Inggris. Mohon diperhatikan lagi di buku panduan beasiswa masing-masing. Lanjut, ada pertanyaan nomor 4 dan 5 ini yang tentang jurusan-jurusan, pemilihan jurusan pada beasiswa AAS. Dari Kak Jo, halo, saya dari jurusan agroteknologi di Fakultas Pertanian. Apakah saya bisa mendaftar beasiswa AAS? Halo Kak Jo, salam kenal. Tentu saja, kakak berhak untuk mencoba mendaftar beasiswa AS. Dicoba aja ya, semangat, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Yang kelima, dari Kak Umbu Ama, saya dari jurusan bisnis administrasi.
Apakah jurusan saya termasuk dalam PDE 3 yang berfokus pada perdagangan? Nah, salam kenal Kak Umbu Ama. Jadi jika kakak berkeinginan untuk bekerja di bidang perdagangan atau trade, tentu jurusan bisnis administrasi cocok dengan PDE 3 yang fokusnya pada perdagangan. Jadi PDE di beasiswa AS itu fokusnya pada apa yang ingin kakak kerjakan nantinya setelah lulus. Jadi untuk kali ini, inilah 5 pertanyaan di Tanya Jawab Beasiswa episode 6 dari Jago Beasiswa atau dari idbeasiswa.com ini. Silahkan tinggalkan pertanyaan kakak-kakak sekalian di kolom komentar ya. Atau kunjungi juga idbeasiswa.com, cek-cek di situ ada beberapa posting terkait aneka beasiswa. Jika ada pertanyaan, langsung tinggalkan pertanyaan saja. Boleh dalam bahasa Inggris ataupun boleh dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sukses. Salam Jago Beasiswa.